Shalom. Yang ada di Zoom, yang ada lagi kumpul bareng, yang onsite juga shalom. Oke, ya hari ini kita mau masuk ke kita mau belajar sama-sama ya tentang gereja, siapa itu gereja dan kenapa gereja hari-hari ini harus memerintah. Kalau tidak, kalau bukan gereja yang memerintah, maka musuhnya gereja yang memerintah ya. Kalau bukan gereja yang memerintah, maka kerajaan kegelapanlah yang memerintah. Kalau bukan gereja yang memerintah, maka porak-porandalah negeri-negeri, negara-negara, bangsa-bangsa. That's why Tuhan panggil kita untuk menjadi gereja yang punya otoritas dan punya kuasa. Katakan amin. Itu udah destiny-nya kita, itu adalah panggilannya kita. Ya, jadi hari ini yang loyo-loyo, yang lagi drop, yang lagi down, yang imannya lagi goyah, yang lagi terintimidasi. Dengar baik-baik bahwa kau ditetapkan untuk menjadi gereja yang memerintah, bukan gereja yang kalah. Kau ditetapkan untuk menjadi gereja yang berkemenangan. Kau adalah gereja yang berkemenangan dan bukan gereja yang kalah, bukan gereja yang jatuh bangun dalam dosa. Ya, kau adalah gereja yang berkemenangan. Amin. So kita mau masuk ke sini ya. Gereja yang memerintah, yuk kita buka dulu di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya hari ini enggak lama-lama, sebentar aja. Dan saya rindu Roh Kudus hari ini memenuhi setiap kita, amin. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Petrus. Nah, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang sudah dapat katakan amin. Wow. Oke. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Puji Tuhan ayat ini, firman ini muncul di dalam Alkitab. Ini adalah panggilan gereja. Ya. Ayat yang ke-9 kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saya masih belum puas, kita ganti kata kamu dengan namamu. Ya, jangan nama panggilan keluarga, tapi nama yang ada di KTP, nama yang ada di ini ya. Karena Tuhan memanggil kita dengan namanya, ya. Misalnya, tetapi adalah bangsa yang terpilih. Ya, kita ganti kata kamu dengan namamu. 1, 2, 3. Tetapi adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Ade memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil Ade keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So kita hari ini sudah tahu kebenaran firman ini. Ya, next, gereja yang memerintah. Apa itu gereja? Nah, karena banyak orang salah konsep, gereja itu gedung, gereja itu bangunan, gereja itu tiap hari Minggu, ya. Kita pergi ke gereja, ya. Gereja pada dasarnya diambil dari bahasa Yunaninya adalah eklesia. Ya. Eklesia, arti kata eklesia sendiri adalah ek itu keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi eklesia itu ada dua akar katanya. Yang pertama adalah ek dan yang kedua adalah kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi gereja atau eklesia artinya dipanggil keluar. Ya, juga dipakai kalau bahasa Belanda itu gereja itu pakainya katanya kerk, K-E-R-K ya. Kerk itu diambil dari kata Yunani juga artinya kuriakos. Kuriakos artinya kepunyaan Tuhan. That's why tadi kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita kepunyaan Tuhan. Ini adalah definisi gereja. Ya. Definisi gereja itu ada di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Nah, kuriakos artinya kepunyaan Tuhan sendiri. So gereja itu apa? Gereja bukan bangunan. Sekali lagi, gereja bukan bangunan, gereja bukan gedung. Ya, teman-teman mungkin ingat lagu sekolah minggu apa?
Gereja bukanlah gedungnya ya, juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya, itulah gereja. Gereja itu orangnya. Jadi gereja adalah apa? Orang atau sekumpulan orang percaya kepada Kristus yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menjadi murid Yesus dan menjadi miliknya Tuhan. Ya, jadi gereja itu apa? Orang atau sekumpulan orang yang percaya Kristus dulu. Ini harus digarisbawahi. Ya, kita nggak bisa jadi gereja, nggak bisa jadi imamat yang rajani sebelum kita mengenal, sebelum kita percaya kepada Kristus, sang dasar dari gereja kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, sekali lagi, gereja itu orang atau sekumpulan orang percaya yang percaya Kristus, yang dipanggil keluar dari kegelapan. Artinya apa? Dulu teman-teman jatuh bangun dalam dosa, hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Kau hidup dalam dosa dan Tuhan panggil kita keluar oleh karena anugerahnya. Keselamatan bukan karena perbuatan, keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan bukan karena kau hidup kudus, keselamatan bukan karena kau hidup baik, kau melakukan perbuatan amal, kau dengan cara memberi, beribadah, no. Keselamatan hanya bisa diterima oleh satu, yaitu percaya kepada Kristus, amin. Gak bisa keselamatan ditukar dengan apapun, keselamatan tidak bisa digantikan dengan apapun, keselamatan hanya diberikan melalui percaya kepada Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Bisa munculin nggak? Oh nggak bisa, nggak apa-apa. Agak susah ya. Yohanes 3 ayat 16 is oke. Harusnya ini ayat hafalan udah katam ya. Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada siapa? Pada Tuhan, percaya kepadanya, kepada Kristus, tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu udah jelas sekali. Kita bisa peroleh hidup yang kekal just we believe in Jesus Christ, ketika kita percaya pada Kristus, ya. Percaya dan mengundang Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamatmu. That is, itu cukup. Nggak bisa ditukar dengan yang lain. So jangan tukar Yesus dengan apapun. Ya, dunia benci kamu karena Yesus. Mungkin dunia menghakimi kamu karena Yesus, jangan peduli. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Jangan tukar Yesus dengan pasangan hidupmu. Ya, mungkin ada di sana ada banyak anak-anak muda yang terjerumus sama pasangan hidup yang tidak seiman, tidak percaya. Dan kau menukar Yesus karena kau jatuh cinta katanya. Hati-hati karena keselamatan itu kekal. Sedangkan apa yang kita lihat ini sementara. Ya, jangan tukar Yesus dengan pekerjaan. Jangan tukar Yesus dengan pasangan hidup. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Ya, karena apa yang kita lihat dengan mata kita ini sementara. Sedangkan percaya kepada Kristus akan membawa kepada keselamatan yang kekal. Amin. So jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Nah, balik lagi ke sini. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita adalah eklesia, kita adalah gereja. Ya. Kita adalah eklesia dan kita adalah gereja. Nah, lucunya di sini, kita mau bedah di 1 Petrus 2 ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kalau bahasa amplified-nya itu, but you are a chosen race. Ras yang sudah dipilih. Loh, dipilih gimana? Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menetapkan setiap kita, kau dan saya, untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan sebenarnya. Paham ya? Jadi gini. Ade sebenarnya sudah ditentukan sama Tuhan waktu Tuhan ciptain Ade. Tuhan memberkati Ade. Tuhan mengatakan kepada Ade, Ade engkaulah bangsa yang terpilih. Cuma karena dosa yang dilahirkan karena dosa yang diberikan oleh nenek moyang kita, dosa keturunan, oleh karena satu orang berdosa yaitu Adam, semua kena dosanya. Maka ketetapan ini bukan hilang tetapi belum diberikan. Tapi waktu Ade percaya kepada Kristus, ini mulai diberikan. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa kau dan saya adalah bangsa yang terpilih. Kita nggak main-main, arti bangsa yang terpilih itu bukan karena usaha, bukan karena bisa, bukan karena hebat, tetapi karena anugerah dan kemuliaan Tuhan. Anugerah dan kemurahan Tuhan, kita dipilih sama Tuhan. Ya. Bangsa Israel itu kalau kata Tuhan bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, bangsa yang gak bisa buat apa-apa.
Tapi begitu disayang sama Tuhan, nah itu bangsa pilihan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kau mungkin hidup dalam dosamu, kau mungkin lagi hidup dalam, kau lagi bergumul dalam dosamu, kau mau lepas apa, mau coba lepas tapi kayaknya nggak bisa sadari ini. Jawabanmu Kristus. Ayo percaya sama Yesus, undang Yesus masuk dalam hatimu. Minta Tuhan Yesus sendiri yang membereskan dosa-dosamu. Why? Karena kamulah bangsa yang terpilih. Ya, ada bangsa yang terpilih. Di sini ada Reynold, ada Lareta dan Reynold, ada bangsa yang terpilih. Ada John, Erlin, bangsa yang terpilih. Ya, kita sudah dipilih sama Tuhan sejak dunia dijadikan. Ya, yang berikutnya adalah imamat yang rajani. Nah, saya mau masuk dari sini. Imamat yang rajani next. Ada dua kata yaitu imamat yang rajani. Ya, ada dua kata dasar yaitu imam dan raja. Apa maksudnya? Waktu kita percaya kepada Kristus, kita gereja Tuhan, kita dipanggil menjadi royal priesthood kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya imamat yang rajani. So kita harus ngerti dua gelar atau dua jabatan ini. Yang pertama adalah imam dan raja. So kita lihat imam dulu. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita diangkat menjadi imamat yang rajani. Apa itu imam? Imam artinya kita menjadi perantara umat kepada Tuhan. Ya, kita berdoa syafaat, kita membela. Itu tugas imam. Ya, yang berikutnya imam itu penyambung lidah Tuhan. Ya. Jadi imam tiap tahun itu masuk ke dalam ruang kudus, masuk ke dalam ruang maha kudus. Dia betul-betul hidup jaga hidupnya kudus. Waktu di ruang maha kudus dia dengerin baik-baik Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel itu. Dia berbicara dari tengah-tengah kerubim, dia harus dengar baik-baik Tuhan mau sampaikan apa sama bangsa Israel. Ya, so setelah imam itu mendengar, dia keluar dan dia bilang kepada bangsa Israel yang sedang menunggu di luar bait suci. Ya, setiap firman yang disampaikan itulah kata-kata dari Tuhan. Ya, itulah imam, tugasnya kita penyambung lidah Tuhan, memberita firman, pemberita Injil keselamatan. Berikutnya adalah pendoa syafaat. Imam adalah seorang pendoa. Ya, jadi waktu kamu sudah lahir baru, malas berdoa, hati-hati. Ya. Jangan nggak menggenapi panggilan keimaman, ya. Justru ketika sudah lahir baru harus makin rajin berdoa. Berdoa itu jadi sebuah nafas, berdoa itu bukan jadi sebuah rutinitas. Berdoa itu jadi sebuah gaya hidup. Berdoa itu jadi sebuah kebiasaan yang membangun. Berdoa nggak perlu lagi disuruh-suruh. Berdoa menjadi sebuah kenikmatan, berdoa itu jadi sebuah kerinduan. Berdoa bukan jadi sebuah tekanan, harus ngisi form kesungguhan, harus ngisi ditanya-tanya pembimbing. No. Berdoa itu menjadi sebuah habit yang menyenangkan. Every single day kita bisa berdoa, every single time kita bisa berdoa. Kamu mau ada di motor, kamu berdoa, kamu sedang kuliah, kamu berdoa, kamu sedang makan, kamu berdoa, kamu sedang jalan, kamu berdoa, kamu sedang duduk, kamu sedang baca Alkitab, kamu berdoa. Berdoa bisa di mana aja. But mari jadikan gaya hidup doa ini gaya hidupnya kita. Kenapa? Kita imam. Jangan mau dapat berkatnya imam, tapi nggak mau melakukan tugasnya imam. Awas ya. Jangan kamu mau dapat berkatnya imam. Oh kak, saya pengen hidup saya diberkati kak. Saya pengen hidup saya mengenal Kristus. Oh saya pengen hidup saya dekat dengan hadirat Tuhan. Oh saya pengen hidup setiap harinya tuh hadirat Tuhan datang. Udah doa, oh nggak pernah gitu ya. Itu bohong. Ya, why? Karena imam pasti berdoa. Ya, berikutnya, imam itu pasti mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang itu ya praise and worship, ya, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Praise and worship, mempersembahkan persembahan berupa uang, memberikan persembahan berupa tenagamu, memberikan persembahan berupa pikiranmu kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, dan itu menjadi korban yang harum untuk Tuhan. So inilah tugas-tugas imam. Apa berkatnya imam? Berkatnya imam ya tadi. Imam adalah pribadi yang paling dekat dengan Tuhan. Imam adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya berkatnya imam apalagi? Imam-imam waktu itu sejak zamannya Musa diganti dengan orang Lewi. Siapa mereka? Mereka adalah salah satu dari 12 suku Israel yang dikhususkan Tuhan hanya untuk melayani Tuhan.
Mereka tinggal di kemah-kemahnya 11 suku yang lain, kakak adiknya yang lain. Uniknya gini, berkatnya orang Lewi itu unik. Kalau berkatnya Isakar, daerah Isakar saja. Berkatnya Zebulon, daerah Zebulonnya aja. Berkatnya Yehuda, ya daerah Yehuda aja. Berkatnya orang Naftali, ya daerah Naftali aja. Berkatnya Yusuf, ya daerah Yusuf. Artinya kalau Yusuf bekerja di situ, ya berkatnya di situ. Nggak boleh crossing. Tapi Imam Lewi itu mendapat berkat, mendapat bagian dari 11 suku yang lain. Berkat-berkat dari kakak adiknya itu diberikan semuanya kepada Imam Lewi. Diberikan 1/10 pada Imam Lewi. Belum lagi persembahan khusus kepada Imam Lewi, kepada kaum Lewi. Ya, itu adalah berkatnya imam. Nah, banyak orang pengen hidupnya diberkati, dekat sama Tuhan dan hidupnya diberkati. Betul ya? Tetapi sekali lagi, sedikit orang yang mau untuk mengambil peran seorang imam. Itu sangat amat nggak fair. So kita harus ngambil peran imam dan kita pasti akan mendapatkan berkatnya imam. Ya, itulah tugasnya imam. Next, berikutnya adalah raja. Raja next. Nah, oke. Imam dan raja. Ya, imamat yang raja nih. Raja itu ngapain? Ya. Raja itu memerintah, raja itu mengatur, raja itu melindungi. Raja itu menghasilkan sesuatu buat rakyatnya. Raja itu providing sesuatu buat rakyatnya. Raja itu kalau ada gempuran dari negara tetangga dia protek rakyatnya. Kadang-kadang raja ikut berperang, kadang-kadang satu raja itu harus memperluas daerah perangnya. Dia harus pergi keluar, dia harus perangi, dia harus buka-buka daerah yang baru. Itu adalah raja. Who is raja? Imamat yang rajani. Yang tadi kita udah belajar imam, sekarang raja. Ini adalah dua kombinasi yang dijadikan satu sama Tuhan. Ini adalah panggilan yang baru. So waktu Tuhan bilang, you are my priesthood, a royal priesthood. Kau adalah imamat yang rajani, artinya adalah kau adalah orang pribadi yang dekat dengan Tuhan. Sekaligus di waktu yang sama, kau adalah orang yang bisa untuk memerintah. Dulu gak bisa. Israel dipimpin sama seorang raja. Lewi punya bagiannya sendiri. Raja kerjanya sendiri, Lewi bagiannya kerjanya sendiri. Tapi sekarang itu dikombine, dijadikan satu sama Tuhan. Kau adalah imamat yang rajani, artinya apa? Satu sisi kau dekat dengan Tuhan, kau mendengar suara Tuhan. Di satu sisi Tuhan kasih yang namanya otoritas untuk kamu memerintah. Kau tuh dikasih otoritas untuk membangun. Kau dikasih otoritas untuk mengatur. Kau dikasih otoritas untuk melindungi. Apa? Apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Kau punya kerjaan. Ya, mungkin kerjaanmu lagi nggak bagus. Kenapa nih kok nggak bagus ya? Ekonomi lagi lesu, and then semua kamu bisa pakai data dan fakta kamu ambil. Memang ekonomi 2024, 2025 itu lagi lesu. But imamat yang rajani dia nggak peduli ekonomi lesu. Dia hanya peduli dengar firman Tuhan karena dia adalah seorang imam. And then dia pakai sebuah kerajaan untuk bilang, tidak peduli ya dunia lagi down ekonominya. Saya percaya apa yang saya kerjakan pasti berhasil. Itulah imamat yang rajani, dia merintahkan itu. Ngerti? Banyak orang Kristen lemah jadi kacau, dia malah undur dari Tuhan, dia malah kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kok Tuhan jahat. Saya udah berdoa, saya udah melayani Tuhan. Tetapi kok saya lagi ngalamin masalah. Karena saya mau bilang, stop untuk jadi jemaat yang biasa-biasa. Stop untuk jadi orang-orang Kristen yang biasa. Kau dipanggil sekarang untuk jadi imamat yang rajani. Waktu kamu ada masalah, kau datang sama Tuhan. Kau dengar Tuhan ngomong apa. Kau tanya Tuhan, dengerin dengan jelas Tuhan ngomong apa. Dan ketika Tuhan say something, atur itu. Ambil jubahnya raja dan atur itu. Perintahkan itu. Perintahkan sesuatu dalam doamu. Ya. Perintahkan sesuatu dalam doamu. Saya pernah ngalamin ini. Ya, waktu ada beberapa kerjaan saya nggak cair. Oh, ini nggak cair ini kerjaan. Tuhan, ini kenapa ini kok nggak cair ya? Ada problem apa? Saya cuma diingetin satu hal bahwa iblis nggak suka anak-anak Tuhan diberkati. Karena begitu dia diberkati, dia akan percaya sama Kristus. Karena dia berdoa kepada Yesus. Dan saya berdoa sama Yesus. Iblis coba lagi dalam apa yang saya lihat tuh kayak lagi nahan sesuatu. Oh, kurang ajar. Dan saya langsung di mobil saya perintahkan.
Di dalam nama Yesus, semua berkat yang sudah menjadi bagian saya hari ini juga lari ke rebahan saya. Pang. Itu ya emang gak hari itu cair, itu kurang lebih 2-3 hari berikutnya. Beres semua. Itu berkali-kali teman-teman, berkali-kali. Itu yang namanya imamat yang rajani. Stop untuk nyalahin Tuhan. Stoplah untuk nyalahin Tuhan kita Yesus. Stoplah untuk nyalahin komunitasmu, persekutuanmu, KKPA-mu, stop untuk nyalahin gembalamu, stop untuk nyalahin keadaan, stop untuk nyalahin cuaca, stop untuk nyalahin, oh saya lahir dari keluarga ini, saya lahir bukan dari keluarga yang berduit sih. And kenapa saya, and many excuse kamu bisa kasih sama Tuhan. But hari ini saya mau bilang, kau adalah imamat yang rajani, kau adalah gereja yang memerintah, kau adalah gereja yang berkuasa. Start dari believe in Jesus. Start untuk sekarang, ayo kita jadi imamat yang rajani. Ya, dengar baik-baik Tuhan ngomong apa. Dengar baik-baik maunya Tuhan apa. Dan mulai memerintah. Indonesia, kita lagi masuk ke dalam pemerintahan yang baru, Pak Prabowo. Ya, terus kita berdoa, terus kita dengar suara Tuhan, dan terus kita perkatakan apa yang mau Tuhan katakan. Itu tugasnya imam, right? Tugasnya imam adalah menyampaikan apa yang jadi perkataannya Tuhan. Maka waktu kita menjadi raja, waktu kita mengenakan jubah kerajaan, imam dan raja, waktu kita mengambil perannya raja, perintahkan itu dong. Tuhan, aku percaya Indonesia aman di tangannya Tuhan. Tuhan, aku percaya Indonesia damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Tuhan, sekalipun hari ini kami sama-sama lihat Indonesia lagi mulai terpuruk, tapi kami percaya Indonesia aman bersama dengan Tuhan. Itu imamat yang raja nih. Perintahkan, komen, perintahkan, ya, atur. Tapi mulai dulu dari dengar suara Tuhan. Makanya disebutnya di ini adalah imamat yang rajani, bukan rajani yang imamat. Imamat seorang imam yang rajani. Bukan raja dulu yang disebutkan, tapi imam dulu. Why? Karena kita harus dengar Tuhan ngomong apa. Ya. So, itu adalah Tuhan maunya seperti itu, imamat yang rajani. Ya, jadi stop untuk nyalahin Tuhan. Nah, berikutnya adalah waktu kita sudah dipanggil menjadi imamat yang rajani, apa tujuannya? Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 di sini jelas. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Supaya apa? Yang pertama tujuan kita dipanggil, kita menjadi bangsa yang kudus dan menjadi umat kepunyaannya. Apa itu umat kepunyaan? Artinya kita menjadi miliknya Tuhan. Saya punya anak kecil satu namanya Benjamin. Itulah ada nyamuk nih, saya lihat nyamuk mau gigit dia, lagi mau masuk ke box tidurnya dia. Itu saya kejar pakai sapu lidi itu beneran. Itu saya pastikan yang namanya Benjamin harus tidur nyenyak. Kenapa? Benjamin miliknya saya. Anaknya saya. Kesayangannya saya. Saya nggak mau lagi dia tidur dientup nyamuk, gitu kan. Gak nyaman, gak mau. Saya mau pastikan tuh nyamuk harus benar-benar mati. Begitu juga dengan iblis. Iblis mau coba ganggu kamu, akan berhadapan dulu sama Bapak. Bapak bawa sapu lidi itu, kejar dia mati betul gitu. Nggak ada satu iblis sempat napas tuh nggak ada. Langsung opak gitu ya. Ngerti, wah kamu kepunyaannya. Kalau kamu udah kepunyaannya, kamu disayangi Tuhan. Waktu kamu disayangi Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarin kamu gitu aja. Saya habis beli susunya Ben ini langsung berapa box? 4 box, 5 box. Kenapa? Saya nggak pengen anak saya kelaparan besok. Saya harus siapin yang terbaik. Saya udah planningin asuransi yang terbaik buat pendidikan, buat kesehatannya. Wah, saya pengen yang terbaik. Loh, Bapak di bumi aja gitu, apalagi Bapak di surga. Kau menjadi umat kepunyaannya, kau menjadi umat kesayangannya kok, anak kesayangannya kok. Gak mungkin Tuhan biarin. Tuhan, tapi kenapa sih kok sesuatu tuh selalu yang buruk-buruk aja? Ya karena gak pernah ngucap syukur, karena gak pernah percaya. Gak pernah percaya bahwa Bapamu itu kasih yang terbaik buat hidup kamu. Tuhan sudah provide yang terbaik buat hidup kamu. Tidak pernah Tuhan tuh punya gini loh rancangan, saya pengen bikin Ade ini besok nih miskin. Supaya Ade ini lebih bergantung sama saya, nggak ada ceritanya. Nggak ada. Tuhan tuh ngajar
betul. Tuhan tuh didik betul. Dia buat yang namanya, kalau itu kerjaannya iblis. Supaya begitu kamu miskin, kamu gak percaya Kristus. Begitu kamu gak percaya Kristus, kamu akan mulai percaya horoskop. Akan mulai percaya, oh saya kayaknya harus datang ke Gunung Kawi. Oh saya kayaknya harus percaya sama om saya deh. Saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak jawab-jawab, saya percaya sama om saya aja. Jalur orang dalam. Kalau kamu pakai jalur orang dalam, saya selalu pakai langsung jalur langit. Berdoa sama Allah yang punya langit dan bumi. Sama Allah yang punya segala sesuatu yang saya lihat. Tuhan, Papa, anakmu ini lagi perlu. Siap nak, perlu apa? Jalur langit. Ya, asik. Why? Saya kepunyaan Allah. Saya anaknya Papa. Saya anaknya Bapa di surga. Setiap apa yang saya doakan Tuhan hargai. Tuhan nggak jahat. Tuhan saya mau minta mobil. Dia bukan kayak Bapak di surga, kamu macam-macam aja sih. Enggak. Wow, kamu perlu mobil buat apa? Wah, asik. Saya ketika terjadi sebuah hubungan yang karib dan intim dengan Papa saya di surga. Why? Karena dia Papa saya. Dia hargai betul. Ya, inilah disebut dengan umat kepunyaannya Tuhan. Tuhan pasti provide, Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti lindungi. Itu adalah umat kepunyaannya Tuhan. Gak mungkin Tuhan biarin bahkan kita berperang seorang diri. Ya, ada kalanya seorang raja harus berperang. Ada kalanya seorang raja harus berperang yang tadi kita sudah belajar sama-sama. Ada kalanya kita harus berdoa mati-matian untuk memperebut sesuatu. Tapi ini adalah jaminan yang luar biasa kalau kita kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah pasti berikan yang namanya kemenangan. Dan kadang kita sama seperti Yosua Tuhan bilang sama Yosua, sampai berapa lama lagi kamu bermalas-malasan untuk nggak menduduki kota-kota yang sudah aku berikan padamu. Nah, itu umat kepunyaan Tuhan. Waktu kamu diizinin sama Tuhan untuk berperang, untuk berdoa, untuk membela, untuk minta sesuatu yang belum dikasih sama Tuhan. Terus kamu berdoa, Bapak pasti kasih. Ada hal-hal sekali lagi teman-teman ya, raja itu berperang. Berperang artinya kita merebut sesuatu, kita keluar dari zona nyamannya kita merebut sesuatu. Kita fighting, kita pakai energi semua otak, energi uang mungkin untuk dipakai untuk do something, untuk merebut sesuatu wilayah, memperluas wilayahnya kita. Tapi ada berkat ketika kita berperang bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kapasitas kita makin diperlebar dan berkat-berkat kita makin diperlebar sama Tuhan. Dan kita mengucap syukur, ini kita disebut dengan umat kepunyaannya Allah. Kita tinggal berperang dan kita pasti menang. Amin. Berikutnya, kenapa kita dipanggil menjadi kepunyaannya? Yang kedua, ini dia. Tujuan kita dipanggil menjadi imamat yang rajani, menjadi gereja yang berkuasa, menjadi gereja yang memerintah adalah supaya Ade memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, ada gitu perbuatannya kecil. Kadang kita sendiri yang mengecilkan Tuhan. Halo, kadang kita sendiri yang mengecilkan Tuhan yang besar. Enggak, Tuhan enggak pernah setengah-setengah. Tuhan waktu pernah satu kali saya berdoa sama Tuhan, saya lupa pagi atau sore waktu itu saya lagi berdoa. And then Tuhan bilang seperti ini, kalau aku memberi itu enggak pernah setengah-setengah. Kalau aku memberi itu enggak pernah apa ya, sekedarnya. Nah itu dia, bukan hanya setengah-setengah, enggak pernah sekedarnya. Ya, pasti besar. Pasti besar. Supaya kamu Ade memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia nih. Makanya kita ngalamin Tuhan tiap hari. Sesudah kita menjadi gereja yang dipanggil, gereja yang memerintah, ini tujuannya. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Buat siapa? Orang-orang lain. Kenapa demikian? Supaya orang lain yang mendengar kesaksianmu, percaya kepada Kristus yang kamu sembah. Supaya mereka mulai menyembah Yesus. Sekali lagi, hey adik, hai semua, dengerin baik-baik. Kamu ditetapkan untuk mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Tuhan gak izinin perkara-perkara kecil. Tuhan gak izinin perkara-perkara biasa.
Tuhan akan buat perkara-perkara besar supaya kamu bisa menceritakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Ya, yang dari Dia buat orang lain. Kalau kamu rasa bahwa hari ini hidupmu mentok, kalau kamu rasa hidupmu tuh kayaknya sudah berakhir deh, kayaknya sudah nggak ada jalan deh, kayaknya udah nggak ada harapan deh. Saya mau bilang Tuhan adalah Tuhan Allah yang besar, yang akan membawamu mengalami perkara-perkara ilahi yang besar. Sehingga kau sekali lagi akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan yang kamu alami. Supaya orang lain mengenal Kristus melalui hidupmu. Amin. Come on man, jangan nyerah. Jangan suujon sama Tuhan. Hey, kamu dipanggil untuk ngalamin perbuatan-perbuatan yang besar. Bukan yang kecil-kecil. Makanya hari-hari ini saya mau ingetin buat teman-teman, hati-hati sama minggu berapa bulan, 1 bulan yang lalu kita belajar tentang 2 bulan yang lalu kita belajar tentang peperangan rohani ya, 2 bulan yang lalu, ingat? Karena Tuhan pengen kita ngalamin perbuatan besar, Tuhan pengen kita dapat blessing besar, tapi iblis nggak suka sekali lagi. Hati-hati sama ini. Hati-hati sama perkara-perkara kecil yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Perkara-perkara kecil tuh apa aja? Misalnya gini, hari ini kamu dapat jadwal untuk PA memuridkan atau dimuridkan lah. Kamu harus memuridkan ke bawah dan kamu harus ikut pemuridan misalnya. And then gak tahu kenapa hari itu kok rasanya timbul rasa malas, timbul rasa aduh Tuhan kok kayaknya gak pengen ikut PA atau gak pengen untuk memuridkan. Itu adalah strategi dari si jahat supaya sekali lagi kita gak mengalami perbuatan-perbuatannya Tuhan. Itu harus dilawan. Hari-hari ini banyak sekali yang lagi cerita. Banyak sekali yang lagi curhat. Kok saya ngalamin ini, saya ngalamin itu, saya jatuh lagi, saya jatuh ke sini, ke situ, ke situ, ke situ. Kenapa kamu seperti itu? Enggak tahu kok. Kok rasanya waktu saya mau berdoa tuh males banget. Waktu saya mau baca Alkitab, kok rasanya males buka Alkitab. Waktu saya mau PA tuh rasanya males mau PA. Waktu saya mau datang persekutuan, rasanya males. Saya kok kayaknya diintimidasi, kok kayaknya saya enggak layak gitu untuk datang ke persekutuan atau PA. Dengerin baik-baik. Itu dari si jahat. Waktu kamu ngalamin itu adalah tanda yang paling bagus kamu paksa dirimu melakukan perkara-perkara kecil itu dengan setia. Jangan diikutin. Kenapa? Untuk setia masuk dalam sebuah perkara besar, kau harus masuk. Kalau kamu mau terlibat dalam perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan, kau harus setia dalam perkara-perkara kecil. Iblis lagi mau tabur situ supaya apa? Perkara-perkara kecil kita mulai lalai, kita nggak mau lakukan. Sehingga nggak akan terjadi perkara-perkara yang lebih besar dalam hidupmu. Ini saya alamin. Waktu saya paksa, waktu itu entah kenapa tuh rasanya kok males banget saya PA ke bawah ya hari ini. Kenapa lagi nih? Saya mau batalin tadi. Waktu saya mau batalin tiba-tiba, jangan, lakukan. Itu tuh rasanya kayak langsung tersadar, aduh ini kampret nih si iblis nih. Wah, saya langsung ngamuk gitu ya. Dalam nama Yesus, segala roh kemalasan keluar. Langsung saya, guys semuanya cepat kumpul jam 8 kita PA. Gak ada cerita. Begitu saya PA yang tadinya saya lemes banget, asli saya capek banget. Hari itu capeknya luar biasa. Saya lagi capek dan itu jadi alasan yang bagus sebenarnya saya nggak PA untuk memuridkan ke bawah. Saya pengen istirahat, saya perlu me time, alasannya saya rohani banget Tuhan. Hari ini saya nggak PA, saya mau me time sama Tuhan, saya mau nyembah Tuhan, saya mau bikin datang sama Tuhan, kita hanya berdua romantis sama Tuhan. Saya mau saat teduh, saya mau berdoa dengan Tuhan. Alasannya saya rohani banget, tapi Roh Kudus bilang no, kamu harus PA. Tuhan tapi capek banget, asli Tuhan capek pisan nih, capek PA. Tuhan nanti nggak ada pengurapan yang mengalir. PA. Sudah. Usir setannya saya bilang PA. Uniknya, ketika saya start PA, pengurapan Tuhan tuh kayak air terjunnya yang di air. Semakin saya ngikutin apa yang Roh Kudus mau, semakin saya disegarkan dalam PA. Dan anak PA saya ngalamin kok entah kenapa. Waktu kok bilang kita PA, itu tuh sebenarnya saya udah mau batalin PA. Kenapa?
saya punya alasan untuk ngerjain pekerjaan rumah yang saya ada-adain. Tapi entah kenapa tiba-tiba, enggak, saya harus langsung dia datang sejam sebelumnya. Dia paksa diri saya, dia paksa dirinya untuk naik motor langsung ke rumah saya. Dan dia bilang gini, loh tumben lu kenapa datang pagi-pagi banget. Saya tuh kalau saya ikutin kemalasan saya bisa jadi saya nggak PA hari ini. Dia ceritain kronologisnya. Dan selesai PA kok hari ini saya diberkati banget, saya ngalamin Roh Kudus sekali. Hati-hati sama jebakannya iblis. Why? Iblis gak suka kamu ngelakuin perkara-perkara yang besar. Iblis pengen supaya kamu gak percaya Kristus sehingga kamu menyembah dia. Iblis pengen supaya kamu gak percaya Yesus dan kamu menyembah dirimu sendiri. Iblis pengen supaya kamu gak percaya Yesus dan kamu pakai kedagingan otakmu sendiri untuk nyelesain perkara-perkara dalam hidupmu. Bedanya sama Lucifer apa? Sombong. Sama. Tuhan gak mau. Amin. Nah itu. Jadi itu tugas panggilannya kita. Kenapa kita dipanggil? Dua, supaya kita jadi milik kepunyaannya Tuhan. Dan yang kedua, kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Nah, ini adalah kenapa kita menjadi imamat yang rajani, kita menjadi gereja yang memerintah. Nah, kita punya gambaran tentang gereja Tuhan, itu sebenarnya terlukis di Kisah Para Rasul 2. Ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari itu sekali khotbah. Gak tahu ya di sini nggak disebutin berapa kali khotbah sih. Cuman orang yang menerima perkataannya itu, ya mungkin khotbahnya dari pagi sampai sore nggak tahu, atau cuman 10 menit khotbahnya, dan jumlah mereka 3.000 jiwa. Dan itu luar biasa sekali. Lihat ini baik-baik ya. Ini adalah blueprint Tuhan. Tuhan pengen gerejanya kayak apa? Apakah Tuhan pengen gerejanya itu lemes-lemes? Tuhan pengen gerejanya itu letoy, nggak berkemenangan, tiap hari ngalamin pencobaan, tiap hari ngalamin problematika, tiap hari ngalamin kelemahan. No. Ini yang Tuhan mau. Yang pertama, orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang pertama, ya, gambaran Tuhan tentang gereja Tuhan adalah multiplikasi. Apa? Multiplikasi. Ini dari 12 rasul, dari orang yang berkumpul di loteng-loteng Yerusalem, 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, rasul-rasul termasuk murid-murid Tuhan yang lain, menghasilkan 3.000 orang. Clear? Clear? Itu bukan penambahan, itu perkalian. Multiplikasi. Satu orang Renald ketika bangkit menjadi gereja yang memerintah, Renald bisa ada 500 mungkin 700 orang yang akan Renald pimpin, yang akan Lareta pimpin, yang akan kalian pimpin. Kita nggak lagi bicara soal penambahan. Bicara dengan Tuhan selalu multiplikasi atau perkalian atau penggandaan. Kata Tuhan, kalau tambah-tambahan lama nak, saya pengennya kali. Ya, multiplikasi, halo amin. Kau akan bermultiplikasi. Mereka yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk mecahin roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam apa? Pengajaran. Dan dalam apa? Ini PA. Betul enggak? Nah makanya jangan malas PA. Kalau malas PA kamu akan jadi gereja yang kecacingan semua. Kau harus bertekun dalam pengajaran. Kau harus bertekun dalam melakukan firman. Kau harus bertekun. Jangan malas-malesan dalam persekutuan karena itu makanannya iblis. Iblis senang banget kamu gak persekutuan. Kenapa? Begitu gak persekutuan, apimu padam. Kamu gampang dibunuh sama iblis. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jangan bolong-bolong PA-nya. Dan dalam persekutuan. Jangan bolong-bolong persekutuannya. Ntar udah mulai terpuruk, jatuh bangun, gak karu-karuan dalam dosa, baru nangis-nangis.
udah dibilang gitu loh. Maka kadang tuh, aduh saya pengen kejam untuk ngomong kasar tapi nggak boleh sama Tuhan ya. Dan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tapi ini sadari guys, baik-baik nak, sadari ini nak. Yang mendengarkan hari ini, jangan pernah lalai dalam persekutuan dengan saudara seiman. Itu di situ menguatkan. Justru waktu kamu drop datang, jangan justru malah lari. Waktu kamu ngerasa terintimidasi di titik itulah kamu harus sadar bahwa saudara-saudaramu tidak akan pernah menghakimi kamu. Disitulah kau harus punya kerendahan hati. Jangan jadi Lucifer. Jangan jadi pengikutnya iblis. Dengan cara apa? Sombong. Gak mau dibantu sama yang lain. Datang. Ngaku dosa. Gak apa-apa. Gak akan kita hakimi. Kita bantu untuk mulihin. Kita bantu untuk ayo bangkit lagi. Bertekun. Jangan di sini kata bertekun kan setia untuk melakukannya terus-menerus ya. Bukan satu kali. Kata tekun itu berkali-kali setia di jam-jam yang sama. Dan mereka selalu berkumpul untuk mecahkan roti dan berdoa. Ada perjamuan kudus di sana, ada sharing di sana. Ada sharing, kalau kata roti di sini adalah gambaran share of life di sana. Roti itu bicara soal makanan, bicara soal firman. Berkumpul untuk apa? Mecah-mecahkan roti di sana. Selain ini gambar dari perjamuan kudus, ini bicara soal sharing of life. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Itulah gereja yang berkemenangan. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang berikutnya yang ketiga, poin yang ketiga. Mujizat dan tanda itu jadi makananmu. Yuk yang demen-demen penginjilan nih, yuk minta sama Tuhan, Tuhan sertai aku dong dalam mujizat-mujizat dan tanda ketika aku PI. Asik. Terus tiba-tiba nih ada nih yang nentang kamu. Oh, Pak, Bapak boleh nggak percaya sama saya. Sebenarnya Bapak tidak menolak saya, tapi Bapak sedang menolak Kristus yang saya beritakan. Untuk itu Bapak, inilah yang akan terjadi tanda bahwa saya adalah utusan Allah. Ini pak pikpuk. Oh, salah kejadian ya. Dia ngalamin dong mujizat dan tanda. Saya diberkati sekali sama satu cerita itu di Papua di Jayapura. Waktu itu ada KKR besar teman-teman. Itu KKR, orang-orang kumpul di satu stadion Trikora kalau nggak salah. And then biasa ada KKR, ada orang-orang yang tidak suka. Ya, mereka kirim sesuatu, awan mulai muncul. Tadinya terang, awan mulai muncul, entah tahu dari mana, mulai datang ke stadion itu ya. Mulai rintik, hamba Tuhannya ini udah mulai panik. Wah, yang nggak adain KKR-nya udah mulai panik loh, kok hujan gitu ya. Udah mulai panik nih. Oh, udah banyak yang mulai berteduh, karena open door ya, terbuka gitu ruangannya. Udah mulai lari-lari cari teduh gitu. Wow, hamba Tuhan ini kan lagi khotbah malah nggak fokus ya. Tiba-tiba naik seorang hamba Tuhan yang tidak dikenal. Dan dengan lantang dia berdoa, kalau kau Yesus benar Tuhan yang kami beritakan dan yang kami percaya, hari ini juga langit terbuka, hanya tempat stadion ini yang kering, lainnya basah. Bener, itu kayak stadionnya itu kering, samping-sampingnya basah. Di luar stadion tuh basah. Di luar stadion basah, maka apa yang terjadi? Yang di luar stadion, semuanya malah tambah penuh itu stadionnya. Bikin geger waktu itu. Why? Adain mujizat dan tanda itu bagian kau dan saya, amin. Itulah gereja yang memerintah. Hei, bukan gereja yang lemah. Bikin mujizat, bikin tanda, kamu lihat ada orang sakit tuh jangan, oh ya itu bagiannya kok Ade lah, oh itu bagiannya kayak Yorga lah, itu bagiannya leader G4U lah, itu bagiannya pemimpin persekutuan. No, waktu kamu lihat ada orang sakit, boleh saya berdoa untuk Bapak, saya berdoa ya Pak, dalam nama Yesus, jadi sembuh. Bikin mujizat dan tanda. Kalau nggak sembuh gimana? Itu urusan Roh Kudus, bukan urusanmu. Bagianmu adalah buat mujizat. Kita bekerja bersama dengan Roh Kudus. Dan saya yakin ada satu titik Roh Kudus akan buat sesuatu dalam hidupmu. Ketika kau bertekun untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya greget banget waktu itu di G4 itu kedatangan sama beberapa orang dari UPI kalau nggak salah yang penglihatannya agak kurang ya. Beberapa sister kita yang ada sedikit cacat di dalam matanya. Saya nggak bertanya, Tuhan ini salah orang tuanya, ini salah dia atau salah siapa. Tapi saya cuma percaya satu firman Tuhan bahwa aku di situ bukan karena salahnya orang tuanya, bukan karena salah dia. Tapi kadang ada hal-hal yang
Tuhan ciptain untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya ingat banget firman itu, dan saya start untuk berdoa buat orang itu sembuh tidak. Tapi saya menjadi pelaku firman. Dan saya rindu untuk datangin lagi orang-orang buta mau saya doakan. Saya rindu orang-orang yang lumpuh mulai saya akan bawa orang lumpuh itu mengenal Kristus. Ngalamin mujizat bersama dengan Kristus. Come on man. Jadi orang-orang yang jadi gereja-gereja penggerak. Jadi gereja-gereja yang memerintah. Jadi gereja-gereja yang berbeda. Ya nomor 3. Mujizat dan tanda itu menjadi bagianmu, menjadi makananmu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. Nggak ada lagi egois-egois. Gereja yang memerintah punya ciri yaitu blueprint gereja yang memerintah adalah gereja yang tidak egois. Kalau kamu bilang ini hartaku, wah udah deh. Boro-boro memerintah tuh. Ya, kepunyaanmu adalah kepunyaan mereka. Ya, beri buat Injil Kristus, beri buat pergerakan. Jangan pelit. Berikutnya. Selalu dari mereka yang menjual harta miliknya membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing yang 445 sama. Berikutnya dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan hati gembira dan dengan tulus hati. Diulang lagi 2 kali tentang memecahkan roti. Ya. Berkumpul bersama-sama. Gereja blueprint dari gereja Tuhan mereka selalu ada di dalam sebuah komunitas. Gereja yang gerak sendiri atau single fighter akan gampang dibunuh sama iblis. Kita nggak bisa, kita harus gerak bersama-sama, kita harus gerak di dalam sebuah community. Kecuali kau adalah seorang founder atau kau adalah seorang first man-nya. Ya, kau akan seolah-olah waktu itu kayak jalan sendiri. Nah, tapi tenang aja. Lama-lama kan ada orang-orang yang bangkit menjadi pekerja, akan bangkit menjadi rekan kerjamu. Ini terus saya alamin. Ini kami berdua alamin di Papua. Ya. Terus mereka memecahkan roti, ingat ya, memecahkan roti itu perjamuan kudus boleh kalian lakukan sendiri di rumah. Ya. Ini sakramen yang luar biasa. Apa? Mengingat akan Kristus. Mecahin sendiri di rumah, dan yang kedua ini bicara soal membagikan share of life. Di rumah masing-masing secara bergilir makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, terakhir, ini adalah blueprint dari gereja Tuhan. Ya. Sambil memuji Allah, mereka disukai setiap semua orang dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berikutnya adalah gereja yang memiliki kuasa adalah gereja yang bertumbuh, ya, gereja yang memiliki buah. Kenapa? Karena mereka disukai sama semua orang. Kalau kamu jadi WL, kamu jadi pekerja, kamu jadi pembicara bahkan, tapi lingkunganmu membenci kamu, kalau satu orang benci kamu mungkin karena sebuah kebetulan, 2 orang mungkin karena sedikit kesalahan, tapi satu komunitas benci kamu memang berarti kamu nggak ada bedanya sama iblis jadinya. Ya, kacau ya. Karakternya kacau lah kayak iblis lah. Ya, ini yang harus bertobat. Ya, gereja yang memerintah harus bertobat. Ya, kalau lihat karakternya, kalau ada orang tegur, terima dong. Belajar buat rendah hati. Ya, belajar buat rendah hati. Dengerin orang, saya harus bertobat di sini. Ya, bertobatlah. Itu adalah blueprint dari gereja Tuhan. Ya, di 1 Korintus 4 ayat 20 terakhir dari slide ini ya. Karena masih ada slide selanjutnya. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan doang, tetapi dari kuasa. Kenapa saya tulis di sini? Karena inilah blueprint dari gereja Tuhan, men. Blueprint dari gereja Tuhan, Tuhan pengen supaya gerejanya kau dan saya itu full of power. Sehingga kau bisa menjadi gereja yang memerintah. Kau punya otoritas. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, itulah blueprint dari gereja Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita punya yang namanya otoritas itu, bagaimana kita punya power itu di Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan puji Tuhan Yesus, ini ayat keluar. Yesus mendekati mereka yang ragu-ragu. Yesus mendatangi mereka yang mulai bertanya-tanya. Mulai mau nyembah Tuhan tapi ragu, nyembah Tuhan tapi bingung gitu ya. Yesus deketin mereka, perkataannya cuma satu.
yang mulai ragu-ragu ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di inilah. Kan yang makanya waktu saya baca ini, wow, ini ayat saya luar biasa. Why? Kenapa saya bilang ini ayat luar biasa? Siapa yang sudah lahir baru? Siapa yang sudah menerima Yesus ada dalam hati? Berarti Yesus yang sama yang bilang ini ada padamu. That's why your life is full of power. Dan digenapi lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Waktu kamu terus semakin menjadi satu dengan Kristus, maka kuasanya pun akan menjadi bagian buat hidupmu. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yang tadi diberitakan, kamu ngalamin perbuatan-perbuatan besar dari dia, ya, supaya menjadi saksi Kristus. Oh, kamu lagi sakit ini, lagi sakit tangannya putus satu, ya, tangannya pendek satu, kamu. Saya boleh berdoa buat ibu, Bu. Saya percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Saya berdoa ya, dalam nama Yesus, lengan tumbuh. Amin. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saya nggak akan bedah tentang kota-kota ini nanti kelamaan. Tapi saya mau garis bawahi, kamu akan menerima, but you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witness in Jerusalem, in Judea, Samaria, and the end of the earth. Lihat ini, but you shall receive power. Power itu bicara soal apa? Ability, efficiency, and might. Kau dikasih kemampuan sama Tuhan, ability sama Tuhan. Satu kampung di Wamena, waktu itu kedatangan seorang misionaris. Tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan. Tapi ada satu namanya Opa Komba kalau nggak salah. Dia adalah orang pertama yang ngerti ya. Bayangin orang bule yang nggak bisa bahasa Indonesia, yang nggak bisa bahasa asli Papua. Dia datang bingung. Tapi karena kerinduan hati dari hamba Tuhan ini, dia harus menginjili, dia harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dia ketemu dan entah kenapa waktu bule ini ngomong, si Opa Komba ini mulai ngerti apa yang Opa bule ini sampaikan. Akhirnya Opa Komba ini bisa bahasa Inggris tanpa harus les. Ability. Tapi jangan coba-coba pakai ini untuk ini menutupi rasa malasmu ya. Dalam nama Yesus aku bisa bahasa Inggris tanpa perlu les. Gua gampar. Kau harus pergi ke ujung bumi dulu ngajarin Injil ya. Jangan enak-enakan lu, kurang ajar ya. Gak boleh ya. Ability, efisiensi, pelayanan kita akan makin efektif teman-teman. Ada datang curhat, ngobrol panjang lebar gitu ya. Padahal kamu udah tahu jawabannya. Tuhan bukakan mata rohmu, kamu lihat apa yang menyebabkan dia jadi seperti ini. Bu, udah Bu, gini aja. Ibu bertobat. Ibu tuh suaminya 3. Udah kembali ke suami yang pertama. Persoalan ibu beres. Efisiensi teman-teman. Gak perlu bingung. Yang berikutnya adalah might. Might itu keperkasaan. Gak mungkin gereja Tuhan tuh lemes-lemes. Ya, ini dia. Rahasia kuasa dari gereja yang memerintah adalah hubungan yang karib dengan Kristus. Dan yang kedua adalah penuh dengan roh Allah. Penuh dengan roh kudus. That's why at the end of persekutuan ini, ya di hari ini, saya minta setiap kita yang belum penuh dengan roh kudus, yang belum pernah dibaptis roh kudus, kau miliki kerinduan untuk dipenuhi roh kudus. Taruh tangan kananmu nanti di dadamu. Dan saya akan berdoa untuk kamu supaya kamu dipenuhi roh kudus. Why? Di akhir zaman, gereja Tuhan harus bangkit. Kalau kamu mau bangkit, kamu menjadi gereja yang memerintah, hari ini minta roh kudus penuh atasmu. Kalau kau mau bangkit menjadi gereja yang berkemenangan, hari ini juga minta roh kudus penuh atasmu. Membaptis kamu pada siang hari ini juga, pada sore hari ini juga. Amin. Ini adalah hal yang Tuhan kasih buat setiap kita. So, siapin hati kita ya. Kita tutup Alkitab kita.